الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang awal penulisan Al-Quran Karim dan Al-Mushaf, bahwa awal dan permulaan kesepakatan dikumpulkannya ayat-ayat Al-Quran Karim menjadi satu mushaf itu dilakukan pada zaman siapa ya? Allah As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebabnya karena banyak yang terbunuh dari kalangan para qurra, sehingga dikhawatirkan akan tercecernya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibutuhkan dan hal tersebut menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kemudian pada zaman Utsman radhiyallahu ta'ala disatukan bacaan karena dikhawatirkan pula perselisihan yang terjadi di kalangan umat jika mereka meneliti terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal seluruhnya datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Utsman radhiyallahu ta'ala anha menyatukan bacaan di atas bacaan Quraisy. Kita lanjutkan kembali berkata Al-Imam Al-Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya. Ittafaqa al-ulama'u 'ala istihbab kitabati al-maqasid. Telah bersepakat para ulama tentang dianjurkannya menulis mushaf, menulis Al-Quran Al-Karim untuk dijadikan sebagai mushaf, wa tahsin kitabatiha, dan memperbaiki penulisannya, wa tabyinha, dan memperjelasnya, wa idahiha, sama memperjelas penulisannya. Jangan menulis dengan tulisan yang menyebabkan seorang sulit untuk membaca, tapi tulislah dengan tulisan yang jelas. Wa tahqiqil khatti duna masyaqqatin wa ta'liqihi, dan mengecat tulisan ya dengan tidak kesulitan pada ketika membacanya, wa ta'liqihi, dan memberikan ta'liq yang benar, yang intinya adalah untuk memudahkan dalam hal membaca.
ulama berkata para ulama wa yustahabbu naqsul mushaf wa shakluhu, dan disukai untuk memberikan titik pada mushaf. Kalau itu ya berikan titik. Kalau itu sin tanpa titik, sin dengan titik 3, maka dianjurkan. Wa shakluhu, dan memberikan syakl, memberikan harokat. Nah, ini kata beliau hal yang dianjurkan. Walaupun pada zaman awal dalam generasi salafus saleh rahimahumullah taala, mereka memiliki mushaf yang tidak bersyakl, tidak memiliki harokat, tidak memiliki titik. Disebabkan karena waktu itu mereka dalam keadaan fakir dalam beberapa hal, mengerti kedudukannya, mengerti bacaan yang benar, dan talaqi Al-Quran Karim masih menjadi suatu masyhuran pada zaman itu. Namun disebabkan sekian banyak orang-orang alim yang mereka masuk dalam Islam, semakin dibukakannya berbagai negeri-negeri yang dahulunya mereka kafir, lalu mereka berbuat masuk dalam Islam, sehingga mereka tidak mampu membaca kecuali dengan berbagai macam bantuan yang memudahkan untuk mereka. Di antara bantuan tersebut adalah memberikan titik dan memberikan syakl untuk memudahkan mereka. Fa'innahu siyanatun minal lahni fihi wa tas'im, sebab yang demikian itu akan menjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Quran Karim dan perubahan. Wa anna karahat asy-sya'bi wa nawa'i an-naqs, adapun asy-sya'bi Amr Syarafi dan an-Nawa'i, siapa an-Nawa'i ya? Siapa an-Nawa'i? Siapa itu an-Nawa'i? Anda siapa? Siapa an-Nawa'i? Ali. Na'am. Laka ya Jamal. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Nah, di sana ada istilafat ya kawan. Apabila disebutkan secara mutlak biasanya dimaksud adalah mereka. Apabila disebut Asy-Sya'bi, maka biasanya dimaksud adalah Amr Syarafi. Disebut Ibn Abbas, maksudnya adalah Abdullah. Ibn Umar, maksudnya adalah Abdullah. Nah, ini penyebutan secara mutlak menjadi kebiasaan para ulama terhadap sebagian tokoh-tokoh baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang masyhur, dengan hanya disebutkan maka diketahui tentang siapa yang dimaksud dalam kata tersebut. Nah, di sini disebutkan adapun Asy-Sya'bi dan An-Nakhai, maksudnya Amr Syarafi dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, diriwayatkan bahwa mereka membenci untuk diberikan titik, ya, pada penulisan Al-Quran Karim. Kata beliau, fa inna ma karihahu fi dzalika zaman khaufan min at-taghyir. Keduanya membenci untuk diberikan titik pada zaman itu karena dikhawatirkan terjadinya perubahan dalam hal membaca Al-Quran Karim. Jangan sampai mestinya diberi satu titik keliru jadi 2 titik. Salah baca, mestinya ba dibaca ya. Maka ini yang dikhawatirkan. Waqad anna umina dzalika al-yawm fala man'a. Dan pada hari ini sudah kita merasakan para qurra mereka telah menghafalnya dengan baik. Sekian banyak para penghafal Al-Quran Karim, sehingga apabila ada penulisan mushaf Al-Quran Karim yang terjadi kekeliruan, maka dengan segera mereka menegur.
dengan segera mereka memperingatkannya. Dan itu sampai sekarang, alhamdulillah, tidak ada satu mushaf yang diterbitkan oleh penerbit tertentu yang apabila di situ ada kekeliruan maka segera dikasih dari peredaran. Nah, diteliti oleh para hufaz Al-Quran Al-Karim sehingga terus terjadi. Sehingga apa yang dibenci tersebut sudah tidak ada lagi, kata beliau pada hari ini. Wa la yamtani' min dzalika liqawlihi muhdatsan fa innahu min al-muhdatsatil hasanah. Dan tidak mencegah pula bahwa itu adalah merupakan satu perkara yang baru, maka ini merupakan perkara yang baru yang baik, perkara baru yang baik. Dan dalam hal itu taqrib al-fahm, taqrib tashil al-qira'ah, tashil al-qira'ah dalam rangka untuk memudahkan seorang membaca, sama seperti pelajaran usul fiqh, pelajaran shalahul hadis, pelajaran nahwu, sharh. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada pelajaran-pelajaran yang seperti ini. Namun bukan berarti ilmu tersebut adalah merupakan ilmu yang bid'ah dan tidak pula dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Sebab asal dari ilmu tersebut ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dan al-wasilah, sarana di dalam menyampaikan ilmu adalah merupakan perkara yang luas. Ya, sarana dalam hal menyampaikan ilmu bukan sarana yang baru. Dalam artian sarana tersebut dijadikan sebagai ibadah. Sebab di sana ada dua macam wasilah. Ada wasilah ta'abbudiyah, ada wasilah adiyah. Ada yang disebut dengan sarana yang sifatnya ibadah. Ini apabila sarana tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat, maka itu adalah sarana yang bid'ah, sarana ta'abbudiyah. Seperti contoh misal seseorang membuat nasyid. Nasyid ini dimaksudkan agar kemudian orang-orang kembali kepada Al-Quran Karim. Mereka mengenal agamanya melalui nasyid, agar kemudian mereka meninggalkan lagu-lagu yang melalaikan dari apa yang menjelaskan tentang kisah cinta dan sebagainya. Maka diarahkan kepada nasyid dengan alasan bahwa kita adalah sarana dakwah. Ini adalah sarana bid'ah. Karena yang mereka maksudkan dengan sarana tersebut adalah ta'abbudiyah. Maksudnya mereka adalah dakwah. Dakwah berdasarkan ibadah. Ya, dan diharuskan seorang tersebut memfokuskan dalam hal dakwah kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya menjadikan nasyid sebagai sarana dakwah. Demikian pula misalnya adapun wasilah adiyah adalah merupakan sarana untuk menyampaikan ilmu yang sifatnya ada, ya, yang seorang tentunya tidak akan mungkin berlepas diri darinya, ya, seperti misalnya mikrofon untuk menyampaikan ilmu. Nah, ini adalah wasilah adiyah. Nah, bahkan dalam sebagian perkara dianjurkan menyampaikan ilmu kepada siapa saja, dianjurkan. Semakin jauh suara tersebut, semakin jauh ilmu itu tersampaikan, didengarkan oleh sekian banyak orang, maka lebih mulia. Nah, jadi ilmu itu sendiri adalah perkara yang dianjurkan, disyariatkan, diperintahkan bagi kita untuk menyampaikan. Nah, di sana ada sarana-sarana yang dijadikan sebagai wasilah untuk menyampaikan ilmu. Dan bukan berarti tanpa sarana itu maka kurang afdal. Tidak demikian keadaannya. Bukan berarti kalau tidak menggunakan mikrofon misalnya maka kurang afdal. Tidak. Itu hanyalah sebagai sarana untuk iblaghus shaut, menyampaikan suara. Soal memandangkan azan dengan mikrofon. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasma'u mada sautil muadzin insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yawm al-qiyamah. Tidak ada yang mendengarkan suara seorang muadzin,
apakah dia manusia atau jin atau apa saja yang mendengarkan suara muadzin, melainkan mereka akan bersaksi terhadap muadzin tersebut pada hari kiamat. Mereka akan menjadi saksi tentang keimanan muadzin. Maka semakin jauh suara tersebut, maka semakin banyak orang mendengarkan. Nah, menyampaikan ilmu, ya. Lalu kemudian disiarkan melalui radio. Ini adalah wasilah aliyah, ya, yang bukan berarti kalau tanpa radio maka suatu hal tersebut makruh atau haram, lah, sama sekali tidak. Sehingga ma'asyiral rahimahullah, ini yang perlu diperhatikan. Demikian pula dalam hal memudahkan seorang dalam menerima ilmu. Oleh karena itu tidak satu pun dari kalangan para ulama mengatakan ilmu mustalah itu bid'ah, usul fikih itu bid'ah. Sebab asalnya ada di zaman Nabi alaihi assalatu wassalam. Demikian pula dalam hal memberikan titik, ya, atau harokat untuk memudahkan baca Al-Quran Karim. Falam yamtani' minhu kanadha'irihi mithlu tasdid al-'ilm, maka tidaklah terlarang seperti yang semisalnya dalam hal mengarang atau menyebut ilmu, ya, seperti yang disebutkan tadi, ilmu ushul fiqh, ilmu mustalah hadis, ilmu nahwu, yang disusun untuk memberikan kemudahan bagi mereka hendak mempelajarinya. Wa bina'il madaris wa riwaqat wa ghairi dzalik, dan mendirikan sekolah-sekolah, ya, ahli batat, ini sama, ya, penjagaan atau juga yang dimaksud adalah sekolah dan yang selainnya, wallahu a'lamu bis-shawab, yang intinya adalah untuk menyampaikan apa yang telah sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun, pasal yang berikutnya, la tajuzu kitabatul Qur'an bi syai'in najis, tidak diperbolehkan menulis Al-Quranul Karim dengan sesuatu yang najis. Wa tukrahu kitabatuhu 'ala al-jidran 'indana, dan dimakruhkan menulis Al-Quranul Karim di dinding-dinding, ya, dimakruhkan menuliskan. Wa fihi madhhab Atha alladhi qaddamna, dan padanya dalam permasalahan ini ada madhabnya Atha sebagaimana yang telah disebutkan, ya. Dan apa faedahnya? Apabila ditulis di dinding akan dikhawatirkan ihanah, seorang akan melecehkan ayat-ayat tersebut. Demikian pula dari sisi yang lain, at-tazyin, ya, dengan maksud biasa, dengan maksud mengukir ayat-ayat Al-Quran Karim dengan maksud biasa. Demikian ini pula Al-Quran Karim tidaklah diturunkan dalam rangka untuk dijadikan sebagai bina, sebagai hiasan, baik sebuah rumah atau di masjid. Nah, Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditadabburi, dipelajari dan dibaca ayat-ayatnya tersebut. Waqad qaddamna annahu idza kutiba 'ala al-at'imati fala ba'sa bi akliha, dan telah disebutkan dahulu bahwa apabila ditulis Al-Qur'an itu di makanan maka boleh untuk dimakan. Wa annahu idza kutiba 'ala khashabah kuriha ihraquha, dan bahwa apabila ditulis di sebuah kayu, ya, potong kayu, ditulis ayat Al-Qur'an maka dibenci untuk dibakar kayu tersebut. Berhasil jangan sampai dihana. Apabila dikhawatirkan kayu tersebut dimanfaatkan untuk sesuatu yang dikhawatirkan akan meremehkan kedudukan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercecernya ayat Al-Quran Karim, maka dibakar lebih baik untuk menghilangkan bekas agar kemudian tidak dilecehkan. Faslun, pasal yang berikutnya, ajma'al muslimuna ala wujudi siyanati al-mushaf wa ihtirami, telah bersepakat kaum muslimin tentang wajibnya
memelihara mushaf dan menghormatinya, memuliakannya. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata sahabat-sahabat kami dan selain mereka, walau alqahu muslimun wal ijadu billahi ta'ala fil qadurat sara al-mulki kafira. Kalau ada seorang muslim dia memegang mushaf, dia tahu di tangannya ini mushaf, lalu mushaf ini dia lemparkan fil qadurat, di tempat-tempat kotoran, di tempat-tempat yang bernajis, dia lempar sengaja, dalam karena dia tahu itu adalah mushaf Al-Quran Karim yang di dalamnya berisi ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang melempar Al-Quran ini kafir, keluar dari Islam, murtad, karena dia melecehkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu wa yakunu tawassuduh. Para ulama juga mengatakan dan diharamkan menjadikan mushaf sebagai bantal, ya, dan mushaf dihidungi, jadikan sebagai bantal. Nah, tidak diperbolehkan karena melecehkan Al-Quran ini. Mungkin ada yang mengatakan tapi kan tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Nah, sama. Kalau kaki ini dinaikkan ke atas kepala antum juga nggak ada dalilnya yang melarang. Nah, tapi kan di sana ada keumuman dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antara ketakwaan hati, dan memuliakan, menghormati mushaf Al-Quran Karim, di antara mengagungkan syiar Allah. Nah, maka segala sesuatu yang menyebabkan Al-Quran tersebut diremehkan, direndahkan, dilecehkan, maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana segala sesuatu yang menyebabkan datangnya gangguan kepada seorang muslim yang lain, apakah dalam bentuk menaikkan kaki atau yang semisalnya, menyebabkan datang gangguan kepada saudara muslim yang lain, maka tidak diperbolehkan. Nah, bal tawassudu ahad kutubil ilm haram, bahkan menjadikan bantal satu dari kitab-kitab ilmu adalah perkara yang diharamkan. Kitab ilmu, walaupun bukan mushaf, ya, misalnya kitab At-Tibyani, santai dijadikan sebagai bantal. Allahu Akbar. Wa yustahabu an yaquma lil mushaf idza uqdima bihi alayhi. Dan dianjurkan pula untuk berdiri, ya, terhadap mushaf apabila mushaf itu didatangkan kepadanya. Jadi maksudnya kalau ada orang yang hendak mengambil mushaf dari luar, orang tersebut datang membawakan kepadanya mushaf, maka pada saat dia melihat mushaf tersebut hendaklah dia berdiri sampai mushaf tersebut dia terima. Alhamdulillah, di anna qiyamah mustahabun lil fudala min al ulama wal akhyar. Karena berdiri untuk menyambut orang-orang yang mulia dari kalangan para ulama adalah sesuatu yang dianjurkan. Fal mushafu aula, maka berdiri untuk menyambut kedatangan mushaf pun lebih utama. Subhanallah. Ya. Wa qad qarrartu dalail istiqbal al-qiyam fil juz' alladhi jama'tu fihi, dan aku telah menetapkan dalil-dalil yang menunjukkan dianjurkan berdiri, ya, dengan datangnya mushaf pada juz yang telah aku kumpulkan. Pada hasil ini membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dalil dalam artian kita menghormati Al-Quran Karim. Akan tetapi dalam hal memuliakan Al-Quran Karim tersebut, tidak pula seorang itu berlebih-lebihan.
yang dikhawatirkan keluar dari jalur yang telah ditetapkan dalam syariat. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang hukum memberikan hiasan kepada mushaf. Ya, mushafnya diberikan hiasan, dipercantik, diperindah. Nah, dengan berbagai syarat, apakah dikasih emas dan lain sebagainya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, "Innama unzila lil 'amali bihi, la lil aqrabati." Sesungguhnya Al-Qur'an Karim ini diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, bukan untuk dihiasi, bukan untuk diberikan berbagai macam hiasan. Kebanyakan manusia kepentingan mereka adalah menghiasi. Maksud mereka mungkin baik, yaitu dalam untuk memahami Al-Quran Karim. Padahal yang ini adalah untuk diamalkan. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala menganggap bahwa mencium mushaf ini adalah amalan yang baru, perkara yang muhdats yang tidak pernah diamalkan oleh para ulama. Mushaf dicium. Nah, bukan berarti kita tidak menghormati, tapi ada batasnya. Kalau memang mencium mushaf tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan, tentunya telah diamalkan oleh para ulama terdahulu, telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa ruwiya fi Musnad ad-Darimi bi isnad sahih an Ibn Abi Mulaikah, dan kami meriwayatkan dengan sanad dalam Musnad ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ibn Abi Mulaikah an Ikrimah ibn Abi Jahl radhiyallahu anhu kana yad'u al-mushaf ala wajhihi, bahwa Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu beliau meletakkan mushaf di wajahnya, wa yaqulu sambil beliau mengatakan kitabu rabbi, kitabu rabbi, ini adalah kitab Rabb, ini adalah kitab Rabb. Yani beliau memuliakannya. Nah, faslun pasal yang berikutnya, tahrumul musafaratu bil mushaf ila ardil adu. Diharamkan melakukan safar dengan mushaf ke negeri musuh. Ke negeri musuh. Ini ke negeri kafir. Idza khifa wuquhu fi aydihim, apabila dikhawatirkan mushaf tersebut jatuh di tangan mereka, maka tidak diperbolehkan. Lil hadits al-masyhur fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yusafara bil Qur'an ila ardil adu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk Al-Quran itu dibawa bepergian ke negeri musuh. Nah, ke negeri kafir, ke Amerika misalnya, membawa mushaf. Rasulullah SAW. Dalam bagian lain ada tambahan makhafata an tanalahu al-adu, karena dikhawatirkan akan diambil dan dirampas oleh musuh. Jika ada kekhawatiran demikian, jangan dibawa mushaf tersebut, karena membawanya akan menjadi penyebab dihinakannya Al-Quran. Maka tidak boleh. Terkecuali apabila kita yakin bahwa mushaf Al-Quran tersebut akan menjadi aman, sebab ilahnya tidak diperbolehkan dibawa ke negeri musuh. Ilahnya adalah dikhawatirkannya dilecehkan Al-Quran. Maka kalau ilah ini hilang, fa al-hukmu yaduru ma'illati wujudan ma'adam. Hukum itu berada di atas illatnya, di atas sebabnya. Nah, sehingga kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi pelecehan terhadap mushaf tersebut yang dia bawa, maka diperbolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Wa yahrumu bai'ul mushaf min adh-dhimmi, dan diharamkan menjual mushaf kepada seorang kafir zimmi, yaitu orang kafir
yang hidup di negeri kaum muslimin di bawah lindungan pemerintah muslim. Nah, maka disebabkan karena kekafiran dia bukan seorang muslim, tidak boleh kita menjual mushaf kepadanya. Fa in ba'ahu fa fi sihhatil bai'i qawlan. Apabila dia menjualnya, nah, setelah dia menjual, apakah hasil dari penjualan itu sah atau tidak? Ada dua pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Asahhuhuma la yasihhu. Yang paling sahih dari pendapat Imam Syafi'i bahwa jual beli tersebut tidak sah. Wa tsani yasihhu. Ada pendapat kedua yang mengatakan sah. Wa yu'maru fil hali bi izalati mulkihi anhu. Dan diperintahkan pada saat itu harus dihilangkan kepemilikannya dari orang tersebut. Kami harus diminta untuk kembalikan mushaf, kembalikan uangnya. Ya, karena mushaf yang masbuh illa tahir. Kalau orang yang dalam keadaan junub, seorang yang dalam keadaan berhadas tidak pantas memegang mushaf Al-Qur'an Karim, gimana dipegang oleh orang yang kafir? Nah, wa yumna al-majnun was-sabi alladhi la yumayyiz. Dan dicegah orang yang gila dan anak kecil yang belum bisa mentangis, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, anak kecil, ya umur 1 tahun misalnya, nggak ngerti apa yang dia bawa, bahwa yang dibawa itu harus dimuliakan. Nah, maka dicegah min hamlil mushaf, untuk membawa mushaf, makhafatan min intihaki hurmati, karena dikhawatirkan akan dirusak kehormatan mushaf tersebut. Jangan sampai dia membuangnya juga. Dia menempatnya di tempat-tempat yang tidak sepantasnya untuk diletakkan mushaf Al-Qur'an Karim tersebut. Wa hadha man wajibun 'ala al-wali wa ghairihi. Maka mencegah untuk dibawa mushaf tersebut oleh orang gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan adalah perkara yang wajib bagi walinya. Demikian pula yang lainnya, mimman ra'ahu yata'awwadu bihamdih, dari orang-orang yang melihat seorang anak atau orang yang gila yang hendak membawanya. Begitu dia bawa, dia juga. Nah, dan ini termasuk dalam perkara an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari suatu yang dikhawatirkan akan terjadinya kemungkaran. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita baca dari kitab Tibyan. Wa akhirul a'malan alhamdulillah.